Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito. Bersama Kita Sehat, tentunya hari ini kita membahas mengenai creeping eruption, waspadai jejak merah. Tadi sudah disampaikan sebagian oleh Dokter Wentia. Boleh dilanjut dok mengenai epidemiologi ya dok ya? Iya. Oke. Berarti itu harus hati-hati banget ya dok ya? Ya, karena kan kalau adanya luka kecil itu kadang kita nggak sadar ya. Iya. Jadi akan lebih baik menjaga ya, walaupun kita nggak senang tiasa setiap hari harus mengecek ada nggak ya luka-luka kecil gitu ya. Yang kadang menurut kita itu bukan luka, ternyata itu ada masuk pembuluh darah, bisa masuk ke pembuluh darah seperti itu. Kemudian nih ya, sering terjadi pada anak-anak terutama yang berjalan tanpa alas kaki atau yang sering berhubungan dengan tanah pasir yang mengandung larva. Kita tahu anak-anak hobi sekali bermain di daerah pasir dan tanah. Jadi perlu sekali antisipasi ya. Kemudian pekerjaan petani, tentara juga ya, karena berhubungan dengan tanah dan pasir. Penyakit ini banyak di daerah tropis atau subtropis yang hangat dan lembab, misalnya di Indonesia, terutama di Bengkulu yang pasirnya banyak ya. Oke, dapat terjadi juga pada wisatawan ya. Insidensinya sulit diketahui. Di Amerika Serikat 6,7% dari 13.300 wisatawan mengalami CLM yang berkunjung ke daerah tropis ya. Oke, ini definisinya ya, dikenal dengan tanda klinis creeping eruption, sindrom menular yang disebabkan oleh berbagai jenis cacing tambang ya. Oke. Itu izin dok, yang disebut sindrom menular itu dalam di sini apa dok? Dia menularnya itu dari yang kotorannya tadi ya, bukan dari manusia ke manusia. Oh iya, oke. Penularannya dari yang kotoran cacing dari kotoran dari hewan seperti kucing atau anjing. Bisa menular ke manusia gitu ya. Baik. Kalau manusia ke manusia nggak bisa ya. Oke, ini ya larvanya tadi kurang lebih ya. Cacing tambang nih, Ancylostoma brazilian, Caninum, ini nama-namanya nice to know aja. Ini gambarnya ya, secara bentuknya seperti ini. Jadi ya cacing mirip-mirip cacing lah, seperti itu ya. Iya. Oke, cara penularannya yang pertama adalah kontak langsung. Tadi ya, bersentuhan dengan tanah atau pasir yang terkontaminasi. Kemudian biasanya tercemar kotoran anjing atau kucing yang mengandung telur cacing tambang. Jadi, kalau yang punya peliharaan nih, ya, punya hewan seperti anjing atau kucing, kalau mau membersihkan kotorannya gunakan sarung tangan. Lagi-lagi kita harus menggunakan APD yang benar dan tepat ya. Jadi jangan karena saking sayangnya nggak mau lagi, udah pegang aja nggak apa-apa, dia udah kayak anak sendiri itu kan tidak sesuai ya, karena tadi akan berisiko menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya adalah creeping eruption ya. Kemudian telur menetas menjadi larva di tanah lalu masuk ke kulit saat bersentuhan. Makanya tadi usahakan tidak terjadi kontak langsung dengan sesuatu yang dicurigai bisa terkontaminasi ya. Kemudian berjalan tanpa alas kaki nih di pantai, taman, kebun atau perkarangan yang tercemar feses hewan. Kemudian di lingkungan yang sanitasinya jelek atau buruk, usahakan juga harus lebih ekstra hati-hati ya. Duduk atau berbaring di tanah pasir yang kotor, ini yang sering pada anak-anak bahkan wisatawan ya, karena saking ingin menyatunya dengan alam seperti itu ya. Jadi duduk aja di pasir tanpa alas kaki kan, tanpa alas semuanya ya. Jadi beresiko. Kemudian hewan peliharaan yang tidak rutin diberi obat cacing. Ini juga nih penting nih yang punya pet ya, seperti tadi kucing atau anjing. Vaksinasi, kemudian pemberian obat cacing itu sangat penting untuk hewannya. Bukan hanya untuk hewan ya, tapi untuk orang caregiver yang ada di sekitarnya juga sangat penting ya. Menjaga agar hewan peliharaan itu tetap sehat, sehingga orang-orang di sekitarnya pun tetap sehat. Baik, tadi dok untuk pemberian vaksin cacing tadi ya kepada hewan peliharaan, katakanlah anjing dan kucing begitu. Nah itu kan tadi asal mulanya kan ada di usus ya, usus hewan itu tersebut. Kalau sudah divaksin berarti udah benar mati dan aman gitu. Kalau obat cacing itu bukan vaksin ya, obat cacing biasanya ya. Mematikan ya? Iya, sama kayak manusia. Kita kan ada biasa diberikan obat cacing ya, fungsinya sama supaya tadi ketika dia BAB buang kotoran, cacingnya sudah tidak ada. Fungsinya sama sih, mirip-mirip ya. Oke, jadi nih larva masuk lewat pori-pori atau luka kecil di kulit lalu bergerak ke lapisan kulit terluar.
Makanya muncul tadi gejalanya tadi ya yang kelok-kelok ya, dan tidak menular dari manusia ke manusia. Jadi jangan takut, tapi tidak boleh sepele. Nah, itu dia. Tetap harus aware atau perhatiannya terhadap kesehatan baik penyakit sekecil apapun. Karena dari hal yang kecil bisa menjadi besar tadi ya. Walaupun mungkin dia bisa sembuh sendiri, larvanya bisa mati sendiri, tapi kalau tidak ditangani dengan tepat bisa menyebabkan infeksi sekunder. Baik. Oke, ini manifestasi klinis atau gejalanya ya. Masuknya larva ke kulit biasanya disertai rasa gatal dan panas. Dan paling sering atau paling terasa gatal biasanya pada malam hari. Kenapa? Karena pada saat malam hari dia larvanya lebih aktif bergerak ya. Jadi yang kelok-kelok itu adalah pergerakan larvanya. Larvanya bergerak membuat kelokan-kelokan mengikuti arah alur dari kulit ya. Kemudian mula-mula akan timbul papul, kemudian diikuti bentuk yang khas yaitu lesi atau kemerahan berbentuk linier atau garis panjang ya. Yang berkelok-kelok menimbul dengan diameter 2-3 mm dan berwarna kemerahan dan akan bertahan selama beberapa jam atau beberapa hari ya. Bisa lama bertahan sejauh ini paling lama adalah 8 minggu. Jadi kalau dalam 8 minggu tidak ada perbaikan biasa, tapi jarang sih. Biasanya akan dilakukan konsultasi lagi ya. Oke. Rasa gatal biasanya lebih hebat pada malam hari. Menyerupai terowongan seperti itu. Tapi beda dengan skabies ya. Perlu dibedakan walaupun sama-sama terowongan, tapi kalau ini khas banget dia bentuknya kayak aliran sungai yang seperti cacing kelok-kelokannya ya. Dan dia terus memanjang ya, Dok ya. Iya. Kalau kita seperti gambar ini ya. Jadi dia ada alurnya seperti itu. Jadi kayak cacing tapi ada di bawah kulit. Nah, biasanya orang parnonya karena merasa itu ada cacing di bawah kulit saya nih, bisa gerak-gerak. Pas apalagi ketika malam gatal banget. Jangan-jangan cacingnya gerak gitu kan. Ini yang paling menakutkan. Akhirnya apa yang terjadi? Bahkan ada yang disiram air panas. Ketika disiram air panas mungkin bisa ya mematikan larvanya, tapi kan efeknya apa? Terjadi luka bakar ya. Terjadi luka bakar akhirnya menimbulkan penyakit baru ya. Sembuh satu tapi timbul penyakit yang jauh lebih besar ya. Padahal pengobatannya sangat simpel ya. Oke. Lesi kulit biasanya berlangsung antara 2-8 minggu, namun ada juga yang bertahan hingga 2 tahun, tapi sangat jarang ya. Tapi yang paling sering ditanyakan adalah, Dok, kalau misalnya sudah muncul nih kelok-kelokannya, itu akan hilang nggak nanti kalau udah sembuh ya gitu kan? Karena takutnya jadi cap ya, jadi kayak bertato seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah sembuh, sudah larvanya sudah mati, dia pelan-pelan gejalanya akan hilang dan si lesinya tadi akan lama-lama memudar, akhirnya kembali ke warna kulit normal. Jadi nggak usah takut, nggak usah langsung dikerok-kerok atau diapa-apain, dibiarin aja. Ya. Tapi untuk sisa larva yang mati di dalam itu aman-aman aja ya, Dok ya? Aman-aman aja, ini juga yang ditakutkan. Nanti dia keluarnya lewat mana nih, Dok? Nah, larvanya ya. Larvanya akan ke dalam kulit itu aja dan dia akan terkikis sendiri. Ibaratnya tidak akan kemana-mana, nggak akan membahayakan. Kalau sudah mati dia akan ada mekanisme tubuh kita sendiri yang akan membersihkannya. Oke, ya. Tanda dan gejala sistemik bisa batuk, kering, urtikaria ini jarang terjadi. Kalau sudah terjadi biasanya sudah muncul infeksi sekunder tadi karena sudah terjadi infeksi sistemik ya. Larva migrans kulit bermanifestasi sebagai erupsi kulit yang kemerahan, terus memiliki alur ya, yang disebabkan oleh penetrasi perkutan yang tidak disengaja dari perjalanan si parasit tadi. Obatnya apa sih, Dok? Nanti akan dijelaskan sama Dokter Lisda ya. Yang pasti adalah anti helminthes atau anti obat cacing ya. Jadi gak usah panik yang harus disiram air panas, bahkan ada yang dikasih daun-daun, entah daun dari penjuru mana, itu tidak akan menyembuhkan ya. Malahan sangat sederhana ya. Baik. Pentingnya adalah untuk melakukan konsultasi. Jangan self-diagnose, apalagi menterapi diri sendiri. Wah, baik. Oke, predileksinya tungkai ya, tangan, bokong, paha, dan bagian tubuh mana saja yang sering terpapar atau bisa berkontak dengan tempat larva berada nih. Ini udah agak parah nih, karena kayaknya udah ada infeksi sekunder ya. Kalau digaruk, itu akan menimbulkan sensasi gatal yang lebih hebat sebenarnya ya. Ini jadi perlukaan atau seperti apa, Dok? Ya, kalau digaruk jadi perlukaan, akhirnya terjadi infeksi sekunder, penyakitnya bertambah, bukannya sembuh ya, malah menambah lagi. Akhirnya pengobatannya pun harus bertambah juga. Penyembuhannya pun jauh lebih lama sebenarnya.
Baik, Dok, menarik sekali untuk fakta dan efeknya. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut Iya. ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.